Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 47, Laboratorium Sistem Informasi Manajemen 2022 akan menjelaskan modul 3 yaitu Dreamweaver dengan saya sendiri Rizka Mauliana Afla NPM 20093 dan partner saya Rosana Varian Agung Nitya Nugroho NPM 20084. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi modul 3. Modul 3 atau Dreamweaver. Adobe Dreamweaver merupakan program penyunting halaman web keluaran Adobe System yang dulu dikenal sebagai Makromedia Dreamweaver. Keluaran Makromedia, Adobe Dreamweaver dirilis pada tanggal 21 April 2012. Adobe Dreamweaver adalah sebuah HTML atau Hypertext Markup Language, sebuah bahasa yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web editor profesional untuk mendesain secara visual dan mengelola situs web maupun halaman web dengan editor visual WYSIWYG atau what you see is what you get. Adobe Dreamweaver memiliki beberapa kelebihan antara lain: 1. Mempunyai banyak tema atau template. 2. Mempunyai fitur preview atau line view. 3. Mudah dioperasikan bagi pemula. 4. Interface disajikan dalam mode visual tanpa kode HTML atau dalam mode HTML. Adobe Dreamweaver menyediakan 3 macam tampilan, yaitu yang pertama, kode view cocok untuk para programmer yang terbiasa dengan kode-kode pemrograman web. Kemudian ada design view, cocok untuk para desainer yang terbiasa dengan visual. Kemudian split view jika ingin menggunakan keduanya. Saat pertama dijalankan, tampilan awal atau starter pack dari Adobe Dreamweaver seperti gambar di bawah, yang terdiri dari Open a Recent Item merupakan alternatif untuk membuka file atau Recent File. Untuk membuka file, pilih Open pada starter pack. Yang kedua, Create New digunakan untuk membuat halaman web baru. Setelah itu, tampilan lembar kerja Adobe Dreamweaver seperti gambar di bawah, yang terdiri dari 1. Dokumen toolbar, berisi tombol yang digunakan untuk mengatur layar kerja dokumen. 2. Menu bar. 3. Workspace switcher, berfungsi untuk mengubah atau mengatur jendela kerja sesuai keinginan. 4. Panel group, berfungsi untuk membantu dalam mengedit suatu halaman web. 5. Tag selector, berfungsi untuk menampilkan tag HTML dari objek yang terseleksi. 6. Property inspector, berfungsi untuk mengatur atau mengedit properti objek-objek yang ada pada halaman web. Dan yang 7. Dokumen windows, berfungsi untuk menampilkan dokumen dari halaman web yang sedang aktif atau halaman dokumen yang sedang diedit. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu pengaplikasian software. Ya, langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita aktifkan My XCLDS AMPP. Kita klik ini 2, start. Lalu kita buat folder baru. Di sini XAMPP, htdocs, kita buat folder baru, yaitu penjualan minimarket. Nah,
Di penjualan minimarket ini kita masukkan lagi folder gambar. Nah, sudah, lalu kita buka localhost-nya. Nah, ini lalu kita buat akun baru di user account. Lalu kita klik add user account, lalu kita tulis penjualan minimarket. Ini kita pilih lokal, ini pilih ini ya, passwordnya yang gampang aja 12345, 12345, lalu ini global privilege-nya kita centang semua, lalu tuh. Nah ini udah masuk untuk penjualan minimarket. Lalu selanjutnya kita buka aplikasi Dreamweaver-nya, kita klik PHP, lalu ini kita pilih klasik, lalu selanjutnya kita klik site, new site. Nah, ini kita samakan namanya dengan database tadi, penjualan minimarket. Lalu ini letaknya kita masukkan ke yang folder tadi. Sini. Penjualan minimarket. Sini, lalu server. Kita tambah server, namanya sama penjualan minimarket. Lalu kita ganti ini menjadi localhost. Lalu ini juga sama ke filenya yang tadi ini. Lalu ini ketik localhost garis miring penjualan minimarket. Lalu yang di advance-nya ini kita pilih PHP MySQL. Lalu kalau sudah selesai kita save. Ini kita centang, jangan lupa. Lalu selanjutnya kita di local info ini kita masukkan di gambar ini. Nah, lalu kalau sudah kita save. Nah, lalu selanjutnya kita klik plus ini pada database MySQL, namanya koneksi MySQL servernya localhost, username-nya penjualan minimarket, passwordnya 12345. Tapi nah ini kita pilih penjualan minimarket. Oke. Lalu kita klik oke. Nah, lalu selanjutnya kita buat tabel. Nah, selanjutnya kita buat seperti ini tabelnya untuk home, login, dan about. Lalu kita coba untuk input data ya, kita input dari sukses. Nah, ini kita coba buat yang input pegawai dan input barang. Kita hapus dulu, lalu kita klik insert from. Lalu insert data object, insert record. Nah, ini kan pegawai, jadi kita klik pegawai, langsung go to data pegawai. .php. Lalu kita klik OK. Nah, ini kita file save as, kita namakan input pegawai.php. Kita save. Nah, ini bisa dicoba. Bentar. Ini dihapus dulu.
Nah, sudah, ini kita coba untuk input. Nah, ini kan masukkan 222. Sengaja biar beda. Terus kita ke input lagi. Nah, ini kita tambahkan kembali sama input lagi. Kembali ini kita make link ke sukses. Nah, input lagi ini kita make link ke data pegawai. Nah, lalu kita save dulu. Nah, ini kan kita bisa ini kembali ke sukses. Kalau input lagi ke data pegawai. Oh, salah, bentar. Kalau input lagi ini ke input pegawai. Input pegawai. Nah, file save. Ini kan kembali ke sukses. Kalau input lagi ke sini. Salah sih. Kalau input lagi lihat data. Lihat data. Kalau input lagi itu untuk yang di data pegawai. Make link. Ini ke data pegawai. Oke, kita file, kita save. Nah, ini. Ini kan kalau lihat data ini. Nah, kalau input lagi itu yang di data pegawainya ini. Lalu selanjutnya kita coba buat yang lain, yaitu data barang. Kita hapus dulu. Kita insert form, lalu insert data object, insert record insert ini. Ini kan barang, koneksi ke barang, ke data barang.php. Lalu kita klik OK. Nah, ini nanti kita langsung buat aja kembali lihat data. Kembalinya ini kita make link ke sukses dan lihat data ini kita make link ke data barang. Nah, di sini kita file, kita save as dulu, namanya input barang.php. Nah, ini kita lihat. Nah, ini kita coba masukkan ya. 3 NIP-nya, lalu 3, ini biar beda aja ya, biar kelihatan kalau beda. Nah, ini udah masukkan 3. Ini untuk kembali, input lagi, lihat data, kembali berarti ke sini. Nah, kan tadi udah nyoba pegawai, udah nyoba barang, sekarang kita nyoba di kasir. Kasir ini nomor kasir 3, nomor kasir 3. Oh, bentar data. Kembali kasir, nomor kasir 5. Nah, ini kan, ini udah masuk. Kembali kita coba di supplier. ID supplier kita masukkan, ini asal aja ya. Nah, ini 55 biar kelihatan kalau bedanya, kalau bisa masuk. Pembeli ini 5, nama pembeli, tanggal pembelian. Nah, ini kan 55. Lalu kita nyoba ke struk pembayaran yang terakhir ya. Kita nyoba barang pembelian. Kita coba semua, kita cobanya 55 semua ya. Biar kelihatan bedanya. Nah, ini kan udah masuk. Terus kita cek di localhost-nya.
barang. Nah, ini kan tadi yang 333, yang kasir. Juga udah masuk, ini yang 55 tadi. Lalu pegawai, ini yang 22, pembeli. Ini yang 55 tadi, struk pembayaran. Ini yang 55, supplier. Nah, ini yang 55 udah bisa masuk semua. Lalu kita masuk ke analisis pembahasan. Nah, dari software tadi, ini adalah hasil dan pembahasannya, yaitu ini tampilan home-nya, tampilan login, tampilan sukses, tampilan gagal, tampilan about, tampilan input barang, tampilan data barang, tampilan input pembeli, tampilan input kasir, tampilan data kasir, tampilan input pegawai, tampilan data pegawai, tampilan input struk pembayaran, dan tampilan data struk pembayaran, tampilan input supplier, tampilan data supplier. Nah, untuk hasil dan pembahasannya, yaitu pada analisis output halaman home berdasarkan output sistem informasi pemrograman web pada tampilan home, yaitu gambar 3.1 berisi kalimat selamat datang di sistem informasi penjualan minimarket dan menu home, login, help, dan about. Analisis output halaman login, yaitu berdasarkan output sistem informasi pemrograman web di atas pada tampilan login, yaitu pada gambar 3.2 berisi kolom username dan password dari pegawai untuk masuk ke sistem informasi penjualan minimarket. Dari selanjutnya yaitu analisis output halaman sukses login berdasarkan output sistem informasi pemrograman web di atas pada tampilan sukses login, yaitu pada gambar 3.3 berisi kolom home, login, help, dan about. Selanjutnya yaitu pada analisis output halaman login, halaman gagal login, yaitu berdasarkan output pemrograman di atas terdapat tulisan maaf coba lagi. Analisis halaman about itu berisi tentang tujuan dan latar belakang dari minimarket tersebut, dan analisis input barang itu berisi seperti kode barang, NIP, nomor kasir, harga barang, diskon barang, dan tanggal kadaluarsa. Untuk output halaman data barang berisi tentang data barang seperti kode barang, NIP, nomor kasir, harga barang, diskon barang, dan tanggal kadaluarsa. Output halaman input pembeli, nama pembeli, ID pembeli, nomor struk, dan tanggal pembelian. Lalu untuk input kasir, yaitu ada nama kasir, nomor struk, dan alamat kasir. Untuk output halaman input pegawai itu ada NIP, nama pegawai, dan alamat pegawai. Lalu untuk input struk pembayaran itu seperti nomor struk, ID pembeli, barang pembelian, jumlah barang, harga barang, total pembayaran, dan tanggal pembelian. Lalu untuk input supplier itu ada ID supplier, NIP, nama supplier, alamat perusahaan, dan nomor telepon perusahaan. Nah, kesimpulan dari modul 3 ini adalah data barang yang tersedia di penjualan minimarket yakni M101 dengan diskon 20%, M102 dengan diskon 15%, M103 dengan diskon 10%, M104 dengan diskon 20%, M105 dengan diskon 10% juga, M106 dengan diskon 15%, M107 dengan diskon 5%, M108 dengan diskon 5%, M109 dengan diskon 10%, dan M1010 dengan diskon 15%. Kesimpulan kedua yaitu Adobe Dreamweaver pada sistem informasi penjualan minimarket memiliki kelebihan, antara lain dalam pembuatannya mempunyai banyak tema dan template, dan itu juga mudah dioperasikan oleh pemula karena interface yang disajikan dalam visual ini tanpa kode HTML atau dalam kode HTML. Lalu kesimpulan ketiga yaitu Dreamweaver memiliki beberapa fungsi yang sangat fungsional, antara lain terdiri dari berbagai macam tampilan, antara lain kode view berfungsi untuk hanya menampilkan skrip HTML saja, desain view berfungsi untuk menampilkan kode-kode HTML yang ditulis menjadi sebuah desain atau template yang nantinya akan ditampilkan di browser. Split view berfungsi menampilkan gabungan antara kode view dan desain view pada saat bersamaan, jadi bisa langsung melihat perubahan pada saat Anda mengubah HTML-nya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah katanya. Terima kasih.